Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Mulyani. Di sini saya akan membawakan materi pengertian degradasi obat. Degradasi obat adalah perubahan senyawa obat dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau kecil, atau dari senyawa yang aktif menjadi senyawa yang inaktif. Hal ini dapat terjadi karena perubahan fisik, perubahan kimia, pengaruh cahaya, dan pengaruh mikroorganisme. Selanjutnya ada materi faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama, faktor lingkungan, yang terdiri dari temperatur, oksigen, karbon dioksida, cahaya, dan kelembaban. Yang kedua, obat atau eksipien dalam sediaan, yaitu ukuran partikel obat dan pH sediaan. Yang ketiga, kontaminan mikroba. Yang keempat, kontaminasi logam berat. Dan yang terakhir, pembersihan dari wadah. Mekanisme degradasi terbagi menjadi 4. 1. Hidrolisis. Hidrolisis terbagi menjadi dekomposisi karena air harus diperhatikan dalam sediaan cair dan modifikasi struktur. 2. Oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya sebuah molekul hidrogen karena lingkungan udara. Autooksidasi beri antioksidan. 3. Fotolisis, dekomposisi oleh cahaya, misal sodium nitroprosida yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidak-tidaknya 1 tahun. Jika terpose terhadap cahaya ruangan, maka masa simpannya hanya 4 jam. Fotolisis dicegah dengan cara 1. Kemasan yang cocok dalam botol warna, 2. Outer kardus, 3. Aluminium foil. Yang terakhir yaitu isomerisasi, rasemisasi, dan polimerasi. Isomerisasi atau rasemisasi terbentuk isomer inaktif atau rasamet. Perubahan struktur senyawa pada konfigurasi struktur 3 dimensinya. Perubahan pada posisi-posisi atom dalam struktur bangun senyawa. Polimerasi senyawa dengan BM tinggi. Dalam posisi obat awalnya dapat terjadi fitokimia atau fitolisis karena pengaruh cahaya menjadi terdegradasi dan diperkuat dengan adanya dekomposisi lain seperti oksidasi dan hidrolisis. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Muhammad Darsan akan memaparkan materi yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi yang pertama, pH. Keasaman atau kebasaan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapat aspirin stabil maksimum pada pH 2,4 di atas pH 10, laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga mempengaruhi laju oksidasi. Yang kedua, kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasi. Misal, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Cahaya dan kelembapan. Hidrolisisnya terutama sinar ultraviolet meningkat. Fotolisis dan kelembapan meningkat. Dekomposisi. Yang keempat, surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dari partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel dan tidak dapat mencapai partikel obat sehingga laju hidrolisis menurun. 5. Keberadaan logam berat.
Logam berat seperti tembaga, besi, korbat, dan nikel meningkat laju pembentukan radikal bebas dan meningkat di komposisi oksidatif. Lanjut, jenis-jenis stabilitas. Yang pertama ada stabilitas fisika. Stabilitas fisika mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Stabilitas fisika mengevaluasi perubahan sifat fisika dari suatu produk yang tergantung waktu atau periode penyimpanan. Contoh dari perubahan fisika antara lain migrasi atau perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, perubahan tekstur atau penampilan. Evaluasi stabilitas fisika meliputi pemeriksaan organoleptik, homogenitas, pH, dan bobot jenis. Yang kedua ada stabilitas kimia. Stabilitas kimia merupakan lamanya waktu suatu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Atau dapat berarti juga terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat pengawet atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Terjadinya dekomposisi kimia yang pertama hilangnya bahan aktif, hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna, dan problem pada rasa. Yang ketiga terbentuknya produk yang toksik. Jenis stabilitas yang terakhir yaitu stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Yang kedua, degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada yang pertama obat-obat injeksi, yang kedua produk obat mata, yang ketiga produk kosmetika, dan yang keempat alat-alat bedah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Muhammad Setiawan akan memaparkan materi yang keenam yaitu uji degradasi vitamin C ascorbyl palmitat. Berikut pembahasannya. Ascorbyl palmitat. Ascorbyl palmitat merupakan turunan dari vitamin C yang memiliki kelautan yang rendah sehingga memiliki kemampuan penetrasi menembus kulit lebih baik, namun memiliki stabilitas yang rendah. Mikroemulsi memiliki keunggulan antara lain mempunyai kestabilan yang baik serta dapat meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit. Berikutnya uji degradasi ascorbyl palmitat. Yang bagian pertama yaitu stabilitas fisika. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner, stabilitas fisik dari mikroemulsi mengalami perubahan warna secara organoleptis, yaitu perubahan warna namun tidak mengalami sedimentasi dan perubahan homogenitas. Dari stabilitas pH dan viskositas sedian mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan adanya produk degradasi dari ascorbyl palmitat. Perubahan globul dari mikroemulsi diawali dengan adanya agregasi, kemudian terjadi tumbukan sehingga menghasilkan globul emulsi yang semakin besar. Yang kedua yaitu stabilitas kimia. Evaluasi stabilitas dari mikroemulsi ascorbyl palmitat dilakukan dengan cara identifikasi stabilitas degradasi sati oleh pengaruh hidrolisis dan oksidasi. Metode pengujian dilakukan dengan protokol pengujian berdasarkan ICH terhadap produk sediaan maupun zat aktif. Pengujian dilakukan pada kondisi sterosor, asam, basa, dan suhu tinggi untuk mengidentifikasi hidrolisis, stres oksidatif, dan hidrogen peridoksida. Pada pengujian ascorbyl palmitat dilakukan stres pengujian berdasarkan penamaan asam, basa, dan air untuk mengetahui profil degradasi hidrolisis. Sedangkan profil oksidasi dilakukan dengan cara penambahan hidrogen peridoksida 3%. Proses hidrolisis dan oksidasi diuji melalui prosedur ICH. Dari tabel tersebut, nampak pergeseran waktu, retensi, dan pergeseran panjang gelombang maksimum pada perlakuan oksidasi. Pada perlakuan hidrolisis mengalami pembentukan dua puncak yang menunjukkan bahwa senyawa aktif terhidrolisis menjadi asam askorbat.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi kami mohon maaf. Kurang dan lebih yang mau dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.